Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sintiana Rahmi, SHMH, selaku dosen pengampu. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denisha Kaila Aulia dengan NPM 2310.052. Perkenalkan, nama saya Dapazaran April Usborna dengan NPM 2310.056. Jadi, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan penggolongan sistem hukum berdasarkan bentuknya. Jadi, penggolongan sistem hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem hukum tertulis, dan ada yang kedua sistem hukum tidak tertulis. Nah, apa sih pengertian dari sistem hukum tertulis? Jadi, sistem hukum tertulis itu terdiri dari dua, yaitu sistem hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Untuk pengertiannya, yang dikodifikasikan yaitu sistem hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Lalu untuk sistem hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu sistem hukum yang tidak disusun secara lengkap dan sistematis. Bagaimana sih contoh-contoh dari sistem hukum tertulis tersebut? Jadi untuk contohnya, untuk yang dikodifikasikan yaitu ada KUHP dan KUHPER. Lalu untuk yang tidak dikodifikasikan itu ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Bagaimana sih penerapan sistem hukum tertulis di Indonesia? Jadi untuk penerapannya sendiri di Indonesia yaitu selain kesadaran diri masyarakat juga mencerminkan komitmen untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, demokratis, serta transparan, dan juga untuk melindungi hak asasi manusia serta kestabilitas negara. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, jadi di sini saya akan menanyakan tentang hukum tidak tertulis. Jadi apa sih hukum tidak tertulis itu? Jadi, hukum tidak tertulis itu hukum yang hidup serta diyakini oleh masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk secara prosedur formal, tetapi hidup dan tumbuh di kalangan masyarakat. Lalu untuk contoh-contohnya sendiri? Jadi contoh-contohnya tuh ada 3. Yang pertama ada hukum adat, yang kedua ada hukum kebiasaan, yang ketiga ada hukum Islam. Dan untuk penerapannya sendiri di Indonesia bagaimana? Jadi penerapan sistem hukum tidak tertulis di Indonesia, penerapannya seperti norma kebiasaan yang terkandung pada leluhur yang secara turun-temurun sampai saat ini. Tetapi untuk saat ini, untuk sistem hukum tidak tertulis itu semakin hari semakin hilang karena ketutup oleh globalisasi yang semakin meluas di Indonesia. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi sedikit tambahan untuk perbedaan sistem hukum tertulis dan sistem hukum tidak tertulis itu. Kalau sistem hukum tertulis itu berbentuk dibukukan dan tertulis jelas, sedangkan sistem hukum tidak tertulis itu sistem hukum yang tidak dibukukan. Jadi turun menurun gitu sesuai kebiasaan kita. Terima kasih atas pengertiannya. Mungkin cukup segitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.